Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film di mana film ini bercerita tentang misi untuk menangkap buronan besar yang membuat gempar dunia. Film ini berjudul The Roundup yang rilis pada tahun 2022. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Film dibuka dengan seorang pengusaha yang hendak survei tempat untuk dijadikan wisata. Mereka berdua berbincang begitu serius membicarakan proyek yang akan dibangun. Mereka pun menunggu jasa sewa mobil untuk mengelilingi tanah yang akan dijadikan proyek. Tidak lama dari itu, mobil wisata pun datang. Pengusaha tersebut masuk ke dalam mobil. Awalnya, pengusaha itu begitu senang karena akan mendapatkan proyek besar. Namun, salah satu dari mereka berkata, "Kau sepertinya orang kaya raya." Dan tidak lama dari itu, pengusaha tersebut dihajar dan diculik. Di tempat lain, terdapat kericuhan yang ternyata sedang ada perampokan di sebuah minimarket. Perampok tersebut mengancam siapa saja yang berani mendekatinya. Bahkan polisi yang sudah datang pun bingung untuk mendekatinya. Namun ada salah satu polisi yang berbadan kekar yang datang terlambat. Dia bernama Mas Sekdo. Mas Sekdo meminta kepada anak buahnya untuk mengalihkan pandangan perampok itu, dan Mas Sekdo masuk melalui pintu belakang. Namun, karena badan yang terlalu berlebar, Mas Sekdo menyenggol rak minimarket yang membuat perampok itu mengetahuinya. Dari situ, Mas Sekdo mencoba menenangkan perampok itu. Namun ternyata perampok itu tidak ada apa-apanya di tangan Mas Sekdo. Di ruang kantor polisi, Mas Sekdo ditugaskan oleh Kapten Jen yang notabene adalah untuk menyelidiki kasus hilangnya para turis di orang-orang kaya di Vietnam. Sesampainya di sana, mereka berdua dideportasi dikarenakan tidak memiliki paspor. Namun ada salah satu rekannya yang ada di Vietnam memberitahukan bahwa Kapten Jen dan Mas Sekdo adalah polisi dari Korea yang sedang bertugas. Kita dibawa ke dalam mobil wisata. Ternyata di dalam mobil tersebut terjadi perdebatan akan pembagian uang hasil dari penculikan itu. Ternyata mereka adalah dua kelompok penculikan yang bekerja sama. Di tengah perdebatan itu, korban yang berada di dalam mobil memanfaatkan kelengahan mereka untuk kabur. Namun, aksinya tersebut langsung dikejar oleh para penculik itu. Sang korban pun tertangkap, namun korban mencoba bernegosiasi untuk membebaskannya dengan imbalan uang yang sangat besar. Akhirnya mereka pun tergiur. Namun setelah mereka menyetujui negosiasi itu, pemimpin kelompok penculik satunya datang dan langsung menghabisi sang korban. Ia bernama Kang. Melihat aliansinya berbuat seenaknya, anggota lain pun tidak terima, sebab ia akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Kang yang melihat aliansinya banyak omong, ia langsung membunuhnya. Di sini, Kang dan anggota lainnya menguburkan korban yang sudah dibunuh. Beberapa hari kemudian, salah satu aliansinya menyerahkan diri kepada Kapten Jen dan Mas Sekdo. Ia diinterogasi akan keberadaan anggota lainnya. Dengan sedikit paksaan dan kekerasan oleh Mas Sekdo, akhirnya ia pun memberitahu semuanya. Ternyata ia menyerahkan diri karena ingin berlindung kepada Mas Sekdo akan ancaman dari Kang. Di sini, Mas Sekdo dan Kapten Jen serta rekannya berdiskusi untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, kata rekannya, mereka berdua harus izin kepada polisi setempat, sebab mereka bukan dari Vietnam. Kapten Jen dan Mas Sekdo tidak mau menunggu terlalu lama, sebab laporan tersebut harus menunggu 1 minggu lebih. Kapten Jen dan Mas Sekdo harus segera menangkap penculik itu, sebelum mereka kabur ke negara lainnya. Akhirnya, mereka berdua nekat mengungkap kasus itu. Kapten Jen dan Mas Sekdo menemukan salah satu penculik yang sudah dibunuh. Mereka pun menggali tempat berdasarkan info yang diberikan oleh salah satu penculik yang menyerahkan diri. Ternyata ada 4 mayat yang dikuburkan di tempat tersebut. Rekan dari Kapten Jen dan Mas Sekdo melaporkan penemuan mayat itu kepada polisi Vietnam. Namun alhasil Kapten Jen dan Mas Sekdo malah dimarahi oleh polisi Vietnam karena berbuat seenak sendiri. Di sisi lain, datang sekelompok gangster di sebuah rumah susun yang ternyata mereka semua adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh ayah dari korban penculikan.
Gangster tersebut menggeledah seluruh isi rumah Susun. Mereka mencari uang yang sudah dicuri oleh Kang. Setelah uang itu ditemukan, sebagian dari mereka pulang untuk mengembalikannya kepada bosnya. Di sini, Kang tiba di rumah Susunnya. Ternyata dia merasakan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh sekelompok orang. Akhirnya, di sini Kang dan temannya berpisah. Kang mencoba masuk pelan-pelan. Dia mengetahui bahwa di depannya ada sekelompok orang yang sedang menunggunya dengan membawa senjata tajam. Kang pun masuk ke ruangan yang berbeda. Salah satu dari gangster itu mencoba untuk pelan-pelan masuk, namun ternyata itu adalah sebuah umpan untuk memulai serangan. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Kang mengambil telepon salah satu dari gangster itu dan menelpon ayah dari korban yang dia culik. Kang meminta uangnya dikembalikan atau dia akan datang ke Korea untuk menghabisinya. 불러보낸다고 했지. 살려서 보낸다. Kemudian tidak lama dari itu, Kapten Jen dan Mas Sekto datang ke rumah Susun itu berdasarkan informasi yang mereka dapat. Dan saat mereka membuka pintu, ternyata semua gangster itu tewas dibunuh oleh Kang. Namun mereka berdua masih terus menyusuri setiap sudut rumah itu. Mereka beranggapan Kang dan temannya sudah kabur. Akan tetapi di arah yang berbeda, Kang datang dan langsung menyerang Kapten Jen dan Mas Sekto. Di sini Kang berhasil kabur, meninggalkan temannya. Namun Mas Sekto mencoba menginterogasi salah satu temannya yang sudah luka parah akibat perkelahiannya. Teman dari Kang dibawa ke rumah sakit. Di sini Mas Sekto menginterogasinya dan ternyata Kang sedang menuju ke Korea untuk mengambil uang milik ayah korban dan membunuhnya. Di sini Kapten Jen dan Mas Sekto serta rekannya yang lain tiba di Korea. Mereka mendatangi salah satu rekan lama dari Mas Sekto. Ia bernama Dan. Mereka mendatangi Dan sebab ia adalah orang yang memantau pendatang ilegal. Namun sepertinya Dan tidak suka akan kedatangan mereka. Di sini Mas Sekto memaksa Dan untuk mencoba cek siapa yang datang. Dan akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari Dan. Mas Sekto dan yang lainnya kembali ke markas untuk memantau kedatangan seseorang di pelabuhan yang diinformasikan oleh Dan melalui CCTV. Dan akhirnya mereka menemukan Kang yang baru tiba di Korea. Kapten Jen dan Mas Sekto segera mendatangi atasan tertinggi mereka untuk meminta tugas menyelesaikan kasus tersebut. Namun ternyata di sini atasannya marah karena tindakan mereka saat di Vietnam. Di sini Kapten Jen tidak diam begitu saja. Dia mencoba menjelaskan dan sedikit merayu atasannya supaya permintaan tugasnya disetujui. Dan akhirnya mereka mendapatkan tugas tersebut dengan waktu 1 minggu. Di sini mereka datang ke tempat target dari Kang. Mas Sekto mencoba pergi ke pelabuhan dengan menitipkan tugas kepada bawahannya. Di sisi lain, ayah dari korban penculikan itu masuk ke dalam lift dan ditemani 2 ajudannya. Namun ternyata salah satu dari ajudannya adalah Kang. Ia berhasil masuk dengan menyamar menjadi ajudan. Kemudian di dalam basement masuk sebuah mobil yang berisi 2 orang. Mereka melihat mobil lain yang serupa dan mereka pun membuka mobil tersebut. Yang ternyata di dalam mobil itu adalah para gangster bayaran dari ayah korban penculikan. 사장입니다. 그렇지. 내 동료 어디 있어? Di sini Kang berhasil menangkap targetnya dan membunuh ajudannya. Dia pun bertemu dengan 2 orang kembar itu yang ternyata mereka adalah orang bayaran untuk membantu Kang. Di sini 2 bawahan dari Mas Sekto melihat dari CCTV yang ternyata Kang telah berhasil menangkap ayah dari korban penculikan itu. Di sini Kang mengirimkan sebuah rekaman dari target yang sudah dia dapatkan. Ternyata rekaman itu dilihat oleh Kapten Jen dan rekannya yang lainnya, serta istri dari korban. Kemudian tidak lama dari itu, istri korban mendapatkan sebuah telepon dari Kang dan langsung didengarkan oleh semua anggota Mas Sekto. Kang meminta uang tebusan untuk segera ditransfer. Namun istri dari korban menolak, ia akan memberikan uang itu jika suaminya masih hidup. Dan ia mengajak Kang untuk bertemu secara langsung dengan membawa suaminya dalam keadaan hidup. Istri korban pun diminta oleh Mas Sekto untuk membawa supir dan disetujui oleh Kang.
Di sini mereka bingung siapa yang akan menjadi supir. Pasalnya jika mereka yang menjadi supir, jelas Kang akan mengetahuinya. Akhirnya di sini Mas Sekdo memiliki ide. Ternyata dia mengunjungi Dan. Mas Sekdo memaksa Dan untuk membantu menyelesaikan misinya. Keesokan harinya, Dan dan istri korban memulai misinya dengan dipantau oleh Mas Sekdo. Ternyata di belakang mereka sudah ada dua bersaudara yang mengawal mereka atas instruksi dari Kang. Mereka terus berjalan dan diikuti juga mobil pengirim paket yang ternyata di dalamnya adalah bawahan dari Mas Sekdo. Dan serta istri korban sudah sampai ke tempat tujuan. Namun di sini Kang menyadari bahwa mobil pengirim paket itu sedang mengikuti rekannya. Akhirnya Kang meminta kepada istri korban untuk memutar balik ke tempat lainnya. Mas Sekdo yang mengetahui hal itu, dia memerintahkan kepada anggotanya untuk berhenti dan ganti dengan anggota yang sudah standby lainnya. Di sisi lain, salah satu anggota dari Mas Sekdo dia mencoba mencari korban yang sedang disekap di sebuah pabrik kosong. Dan ternyata di sini Kang pun mengetahui hal itu. Rekan dari Mas Sekdo terus mencari korban hingga akhirnya ia menemukannya. Namun tanpa ia sadari, Kang datang dan langsung menyerangnya. Di sini setelah Kang berhasil menikam salah satu teman dari Mas Sekdo, dia pergi dengan mobilnya dan memberitahu kepada dua bersaudara itu untuk mundur dan membatalkan tugasnya sebab polisi sudah di mana-mana. Namun di sini dua bersaudara itu merasa kesal karena sering mendapat perintah dari Kang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambilnya sendiri dan untuk mereka. Di sini istri dari korban serta supirnya mencoba pergi dan mengamankan diri dari kejaran dua bersaudara itu. Namun, dua bersaudara tersebut langsung lari dan menghampiri mereka. Istri dari korban mengajak Dan untuk ikut lari dengannya. Namun ternyata Dan pergi membawa uang tersebut. Salah satu dari dua bersaudara itu pergi mengajar istri korban. Namun yang satunya lagi berhadapan dengan salah satu anak buahnya Mas Sekdo. Di sini salah satu dua bersaudara itu sudah tertangkap. Namun di sisi lain istri dari korban terus dikejar oleh salah satu dua bersaudara itu. Mas Sekdo yang mengetahui bahwa dua bersaudara itu sedang mengejar istri korban, akhirnya Mas Sekdo sendirilah yang menyelesaikan itu. Kang yang mengetahui uang tersebut dibawa oleh Dan, dia langsung mengejarnya dan menabrakkan mobilnya ke mobil Dan. Di sini Dan langsung keluar kemudian lari dengan membawa uang tersebut. Kang yang mengetahui itu langsung keluar dan berlari mengejarnya. Namun di sisi lain Dan berhasil lari dari Kang dengan menaiki taksi. Mas Sekdo yang mengetahui itu, dia langsung membuat berita bahwa Dan sudah menjadi buronan serta membawa uang dan akan pergi melalui pelabuhan. Di sisi lain, Kang yang melihat berita itu, ia langsung mendatangi pelabuhan tersebut untuk mengambil uang yang dibawa oleh Dan. Dan yang sudah di pelabuhan hendak pergi, ia langsung dihadang oleh Kang. Di sini, Kang dengan mudahnya mengambil uang tersebut kemudian pergi. Saat Kang hendak pergi, ia melihat bahwa semua mobil sedang diperiksa oleh para polisi. Hanya mobil buslah yang tidak mendapat pemeriksaan. Akhirnya ia naik ke mobil bus. Ternyata setelah di perjalanan, mobil bus yang ia naiki diberhentikan juga oleh polisi. Di sini Kang sedikit panik dan tidak lama dari itu datang Mas Sekdo. Mas Sekdo meminta semua penumpang untuk keluar. Kang sedikit memuji Mas Sekdo karena dia berhasil dan berpikir bahwa Kang berada di dalam bus. Dan perkelahian pun dimulai. Di sini kita flashback ke belakang. Ternyata saat Dan membawa uang, ia ditelepon oleh Mas Sekdo untuk pergi ke pelabuhan dengan membawa uangnya. Dan Mas Sekdo membuat sebuah berita supaya Kang bisa melihat beritanya, kemudian datang ke pelabuhan tersebut secara tidak langsung. Mas Sekdo membuat rencana memancing Kang, dan rencana itu pun berhasil.
Jadi seperti itulah alur cerita filmnya. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film tersebut. Kemudian jangan lupa untuk support terus channel ini supaya terus bisa update tentang alur cerita film yang seru lainnya.